Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada siang hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang kualitas bahan bakar. Dan pesan saya untuk kita semuanya, nanti pada saat setelah selesai saya menjelaskan materi kita pada hari ini, saya harapkan kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan di classroom ya. Nah, kemudian karena ini masih dalam kondisi dalam hari bulan Syawal, masih dalam keadaan lebaran, saya ingin mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, baik. Jadi langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang kualitas bahan bakar. Nah, jadi pada umumnya kualitas bahan bakar itu dapat diketahui dengan adanya bilangan oktan dan nilai setana. Ya, bukan setan ya. Apa itu bilangan oktan? Jadi bilangan oktan ini ukuran dari rasio kompresi maksimal ketika bahan bakar itu dipergunakan pada sebuah mesin tanpa terjadi knocking atau ketukan di dalam mesin. Jadi bilangan oktan pada bahan bakar diukur dari uji mesin ya. Jadi, bilangan oktan ini dapat didefinisikan sebagai nilai perbandingan isoktan terhadap normal heptana yang mempunyai kapasitas anti knocking, anti ketuk sama pada bahan bakar. Jadi misalnya angka oktan yang 88 di bahan bakar bensin, jadi angka itu merupakan persentase volume isoktan dalam bahan bakar bensin sebesar 88%. Jadi di dalam bensin itu ada campuran antara isoktan dan juga normal heptana. Jadi istilahnya kalau misalnya kita membuat larutan gula dengan air, nah gulanya itu adalah isoktannya dan airnya itu adalah normal heptananya. Nah, campuran antara normal hektana dengan isoktan, kandungan isoktan itu sebesar 88%. Jadi yang dikatakan bilangan oktan itu adalah jumlah persentase volume daripada isoktannya sebesar 88%. Sementara 12%-nya lagi itu adalah normal heptananya. Campuran antara normal heptana dengan isoktana itulah yang menghasilkan sebuah bahan bakar bensin. Nah, nilai bilangan oktan pada bensin tidak mengacu pada kandungan energi bahan bakar, namun lebih mengacu pada kecenderungan bahan bakar untuk dapat terbakar. Jadi kalau misalnya bilangan oktan ini yang menyebabkan kemampuan daripada si isooktan itu untuk teroksidasi sehingga mengurangi ketukan di dalam mesin untuk menyebabkan si mesin itu cepat rusak. Jadi semakin tinggi bilangan oktannya, maka kemampuan dari si bahan bakar itu akan semakin baik. Jadi ketukan pada mesin itu semakin berkurang ya. Nah, sementara bagaimana dikatakan sebagai nilai setana? Nah, ini kemampuan bahan bakar untuk mempersingkat ya atau penundaan pengapian. Nah, jadi atau disebut sebagai delay ignition. Nah, inilah jarak waktu antara pemasukan atau injeksi bahan bakar oleh injektor dengan dimulainya bahan bakar tersebut untuk terbakar. Nah, jadi pada intinya angka setanai pada diesel dan angka oktan pada bensin, nah, berarti angka bilangan oktan itu ya ditujukan pada bahan bakar bensin, sementara nilai setana itu ditujukan kepada bahan bakar diesel. Jadi sama-sama ini mengukur ketahanan bakar terhadap terjadinya detonasi. Namun nilai setana ini menunjukkan ketahanan pada diesel di mana bahan bakar harus segera terbakar, sementara agar angka oktan menunjukkan ketahanannya untuk tidak segera terbakar. Jadi kebalikannya ya.
Karena memang karena memang kemampuan daripada mesin diesel dengan mesin kendaraan biasa kan juga memang berbeda ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahan bakar alternatif dan kegunaan minyak bumi beserta residu ya. Jadi kita akan bahas nanti di sini jenis-jenis bahan bakar alternatif, contoh kendaraan yang berbahan bakar alternatif, kemudian kelemahan dan kelebihan dari bahan bakar alternatif dan kegunaan minyak bumi dan juga residu. Yang pertama kita bahas yaitu jenis-jenis bahan bakar alternatif. Nah, yang pertama itu ada hidrogen. Eh, hidrogen ini adalah merupakan energi kimia yang sekarang sedang dalam tahap pengembangan. Jadi terkhusus untuk infrastruktur untuk pengisian sel bahan bakar tersebut ke kendaraan agar bisa dilakukan juga secara konvensional. Jadi dengan gencarnya pengembangan dan produksi mobil listrik, ya, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar alternatif juga semakin besar. Jadi bahan bakar gas hidrogen ini ya digunakan untuk bahan bakar mobil listrik yang sekarang sedang digencarkan untuk mengganti penggunaan mobil dengan bahan bakar. Yang kedua ada biodiesel. Nah, ini dihasilkan dari minyak nabati atau minyak ternak hewan. Nah, kalau bahan bakar ini dinilai cukup efektif dengan emisi karbon dioksida yang lebih rendah dengan bahan bakar konvensional. Nah, tapi masalahnya karena dibuat dari tumbuhan atau hewan, ini bisa mengganggu makanan bagi manusia. Itulah kekurangan daripada biodiesel untuk manusia, terkhusus pada makanannya, tapi nilai positifnya itu memiliki kandungan emisi karbon dioksida yang cukup rendah sehingga tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, udara. Ini udara sebagai bahan bakar masih hipotesis ya, masih dugaan. Jadi dalam penelitian lebih lanjut, di mana udara merupakan energi yang memang tidak bisa secara langsung bisa dipakai untuk bantuan proses yang lain. Udara ini kan merupakan adanya oksidasi ya, oksidasi dan juga hidrogen. Jadi untuk itu ya harus dikembangkan lebih teknologi untuk memecahkan molekul udara, hidrogen dan digunakan sebagai energi. Tadi kan gas hidrogen bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk produksi mobil listrik. Nah, sementara di udara ini kan terdapat ada kandungan oksigen, ada hidrogen, ada uap air kan begitu. Nah, jadi hidrogennya itulah yang diharapkan untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Tapi masih perlu teknologi yang bisa menyaring udara khususnya hidrogen untuk digunakan sebagai bahan bakar. Yang keempat ada urin. Ya, urin. Jadi jika ini terjadi kita tidak perlu pusing lagi ya mencari WC umum saat melakukan perjalanan. Jadi menurut Dr. Gerardine Bot dari Asosiasi Profesor Departemen Teknik Mesin dan juga Biomolekuler di Universitas Ohio, jadi katanya di dalam molekul urea, dalam urin itu kan ada molekul urea, ada 4 atom hidrogen jika udara biasa yang hanya terdiri 2 atom hidrogen. Jadi di dalam air urin itu mengandung urea yang di dalamnya terdapat 4 atom hidrogen. Sementara kalau di udara kan hanya 2 ya. Hanya 2. Jadi molekul yang dimaksud lewat oksidasi dengan basis elektron dan nikel pada 0,37 volt sehingga hidrogen tersebut akan terpecah. Jadi bisa hidrogen yang terdapat di urin itu bisa dipecahkan dengan cara mengoksidasinya dengan menggunakan elektroda. Jadi berdasarkan cara elektrolisis ya. Itu yang keempat. Yang kelima ada etanol. Nah, etanol ini juga termasuk etil alkohol ya. Jadi semua jenis etanol ada beberapa jenis alkohol ya. Ada etanol, ada juga sering etanol kan nama lainnya ada etil alkohol, kemudian ada alkohol murni, alkohol absolut atau nama-nama lainnya lah ya.
atau alkohol saja sering dikatakan. Nah, ini merupakan cairan yang mudah menguap, mudah terbakar dan juga tidak berwarna dan sudah biasa kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang namanya alkohol ya. Nama lainnya itu bisa etil alkohol, alkohol murni atau alkohol absolut. Nah, jadi etanol dari tanaman ini merupakan bahan bakar yang paling sedikit. Jadi beberapa bahan bakar yang dicampur dengan etanol yang terkenal adalah gasohol E10 yang terdiri dari 90% bensin dan 10% itu etanol. Jadi di beberapa negara sudah menggunakan E85 yaitu 85% etanol dan 15% bensin. Jadi jumlah kadar bensin tetap ada tapi sudah lebih sedikit. Di beberapa negara sudah hanya mengandung 15% bensinnya. Sementara sisanya itu adalah etanol. Tapi ini bagi yang negara yang memang yang menghasilkan etanol dalam jumlah cukup besar. Kalau Indonesia sendiri mungkin masih belum ya, masih kurang. Kemudian yang keenam ada nitrogen cair. Nitrogen cair ini salah satu yang siap untuk kendaraan masa depan, di mana proses pembuatannya nitrogen cair dipanaskan, ekstrak panas menghasilkan tekanan udara dan digunakan untuk menggerakkan piston atau mesin sehingga bisa berputar. Jadi kemungkinan yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk masa depan itu adalah nitrogen cair dan juga hidrogen ya. Selanjutnya yang ketujuh ada tekanan udara. Nah, selain tekanan udara yang dihasilkan oleh nitrogen cair tadi, secara sederhana kompresi udara juga bisa digunakan sebagai sumber daya mobil. Jadi penggunaan yang tidak dikompresi tidak dibutuhkan. Dengan demikian dapat mengurangi biaya produksi dan perawatan kendaraan. Jadi proyek mesin dengan tekanan udara ini pertama dikembangkan oleh Tata Motors dari India bekerjasama dengan perusahaan Prancis MDI. Selanjutnya ada gas alam. Dan tekanan udara ada gas alam. Nah, gas alam, gas compressed natural gas atau gas alam dan di Indonesia lebih dikenal dengan BBG, bahan bakar gas. Ya, kita sudah menggunakan ini. Polusi yang ditimbulkan lebih rendah karena lebih ringan dari oksigen. Nah, polusi yang ditimbulkan juga sangat rendah. Masalahnya untuk minta yang diperlukan tekanan yang sangat tinggi. Nah, kita harus menggunakan tabung atau tangki yang kuat dan berat. Nah, sama halnya seperti LPG ya. Kita ya berarti mobil itu atau kendaraan bermotor itu harus membuat tangkinya sendiri, tapi tangkinya cukup tebal dan agak berat sehingga bisa menahan tekanan gas yang terdapat di dalam itu. Kalau misalnya tangkinya terlalu tipis, tidak bisa menahan tekanan, bisa-bisa jadi meledak. Apalagi kalau misalnya kendaraan seperti sepeda motor kita gunakan langsung kena sinar matahari kan, nah itu sangat berbahaya. Yang kesembilan, liquefied petroleum gas atau sering kita sebut sebagai LPG. Jadi gas LPG ya, bahan bakar ini sudah umum kita gunakan di rumah tangga. Di Indonesia yang dikenal dengan sebutan LPG ya, LPG. Karena tersusun dari campuran hidrokarbon yang mudah terbakar kalau ada sumber api. Jadi pemakaian transportasi sudah umum dibandingkan dengan BBG. Penyimpanan LPG membutuhkan tekanan jauh lebih rendah. Ya, itu perbedaan antara LPG dengan BBG. Kemudian yang ke-10, sampah organik. Sampah menjadi bahan bakar cair yang disebut dengan gasifikasi dan disebut juga gas sintesis. Nah, gas ini dicampur dengan etanol jadi proses lebih mudah. Dalam skala kecil, beberapa negara telah memanfaatkan gas ini sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Inilah beberapa contoh kendaraan berbahan bakar alternatif. Ada mobil listrik, ya, mobil tenaga surya, mobil listrik. Di Indonesia juga sudah mulai ya diproduksi mobil listrik ya, cuman belum dikembangkan. Karena kenapa? Sudah ada, cuman belum cukup banyak. Kenapa ya? Karena memang tempat pengisian bahan bakar listriknya itu belum memadai di Indonesia ya. Hanya beberapa daerah saja yang baru ada tempat pengisian bahan bakar untuk mobil listrik. Nah, bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari bahan bakar alternatif ini? Kelebihannya yang pertama, energi terbarukan ya. Jadi tidak menggunakan bahan bakar yang lama.
kemudian lebih ramah lingkungan, sumber energinya gratis, ya seperti seperti kata surya, kemudian pasokannya lebih melimpah, itu kelebihan. Sementara kekurangannya, biaya instalasi awalnya tinggi, ya, kemudian penyimpanan dan biaya transportasinya juga tinggi, tidak dapat diandalkan, belum efisien karena memang teknologi untuk penggunaan bahan bakar alternatif ini belum begitu dikembangkan, ya, masih dalam proses pengembangan. Kemudian kegunaan minyak bumi dan residu. Jadi maksudnya ini residunya itu ya bagian yang tidak lagi teruapkan setelah dia itu dipanaskan dalam suhu yang cukup tinggi, ya, sementara yang lainnya sudah dituapkan. Yang pertama ada gas alam. Jadi gas dari hasil destilasi yang digunakan untuk keperluan bahan bakar, rumah tangga dan pabrik. Ini yang paling pertama sekali, dia itu keluar setelah dipanaskan dengan menggunakan destilasi bertingkat. Kemudian di bawahnya ada bensin. Nah, ini digunakan sebagai bahan bakar motor, bahan ekstraksi pelarut dan pembersih dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nafta. Nah, ini adalah bahan yang memiliki titik didih antara gasolin dan juga kerosin yang digunakan untuk pelarut, dry cleaning atau pencuci, pelarut karet, bahan awal untuk pembuatan etilen, bahan bakar pesawat jet yang dikenal sebagai JP4. Dia menggunakan bahan bakar nafta. Kemudian setelah itu di bawahnya dengan suhu uap melalui destilasi bertingkat yang lebih tinggi, ada solar dan juga diesel. Nah, jadi pada bahan bakar motor, diesel tipe besar seperti bus dan juga truk, kemudian juga digunakan untuk memproduksi uap, untuk mencairkan hasil perindustrian, membakar batu, mengerjakan panas dari logam. Nah, itulah kegunaan daripada solar dan juga diesel. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya lagi, fraksi bawah daripada solar dengan suhu yang lebih tinggi pada saat penguapan di destilasi bertingkat, yaitu minyak pelumas atau oli. Nah, ini digunakan untuk melumasi mesin-mesin, ya. Setelah itu ada lilin untuk penerangan, untuk kertas membungkus berlapis, lilin batik, korek api dan lain sebagainya. Setelah itu ada minyak bakar sebagai bahan bakar di kapal, industri pemanas dan pembangkit listrik. Setelah itu ada bitumen, ya, materi material aspal yang digunakan sebagai lapisan anti korosi dan pengedap suara. Kemudian yang terakhir itu kerosin yang digunakan sebagai minyak tanah, bahan bakar jet yang dikenal sebagai pesawat udara. Itulah beberapa kegunaan daripada bahan minyak bumi dan juga residu yang dihasilkan. Kemudian yang keenamnya kita bahas dampak pembakaran bahan bakar. Jadi pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Yang pertama, pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi akan menghasilkan gas CO2 dan juga gas H2O. Kemudian yang kedua, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan asap dan butiran halus dari jelaga, yaitu karbon monoksida, karbon dioksida dan juga uap air. Nah, karbon monoksida dan juga karbon dioksida inilah yang bersifat beracun bagi tubuh manusia kalau misalnya kita hirup, ya, kalau misalnya kita hirup. Jadi dampak pembakaran bahan bakar itu yang pertama ya di udara, ya, sangat sangat terlihat. Kemudian akan menghasilkan hujan asam, memberikan efek rumah kaca, kemudian perairan menjadi tercemar dan kesehatan akan menjadi terganggu. Nah, yang pertama, pencemaran udara. Beberapa penyebab pencemar udara itu yang pertama, penyebabnya ya, asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan bermotor, atau asap rokok, pembakaran atau kebakaran hutan. Jadi kalau kita sering membakar sampah itu juga merupakan salah satu penyebab jadinya bahan pencemar udara yang akan keluar dari hasil pembakaran sampah. Kemudian yang kedua ada bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atom membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Ini mungkin sekarang ya sudah dilarang penggunaannya, ya. Yang ketiga, asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik yang membebaskan partikel nitrogen oksida NO2 dan juga oksida sulfur SO2. Nah, pencemaran udara menimbulkan banyak dampak merugikan. Dampak pencemaran udara yang pertama,
menurunkan kualitas udara untuk pernapasan semua organisme. Ya sudah pasti ya, karena sudah kandungan udara sudah tidak murni lagi. Kemudian menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan CO2 di udara sehingga kita menghirup CO2 dan memberi CO2 tersebut terikat langsung oleh darah dalam tubuh kita sehingga akan kita menyebabkan keracunan. Kemudian yang ketiga menyebabkan kebocoran lapisan ozon atau menjadi terkikis ya, sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu lah efek dari rumah kaca. Kemudian meningkatkan potensi penyakit kanker kulit dan juga paru-paru. Kedua yaitu terjadi hujan asam tadi ya. Nah, jadi untuk karakteristik dari hujan asam itu kan pH-nya itu di bawah normal. pH itu kan normal itu kan 7 ya. Sementara hujan asam itu bisa di bawah 5,7, jadi sangat asam ya. Ini terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan juga asam sulfat yang ada di dalam polusi udara. Jadi itu berasal dari SO2 dan juga NO2 ya. Jadi awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Jadi meningkatkan seseorang terserang gangguan jantung dan juga paru-paru, itu efeknya. Membuat kulit menjadi gatal-gatal, beresiko menyebabkan pusing. Kemudian sedangkan karakteristik yang lainnya itu meliputi warna dan juga rasa. Hujan asam ini tidak ada bedanya dengan hujan yang lainnya, tapi rasanya yang mungkin berbeda sehingga akan menyebabkan mungkin seng-seng. Kalau misalnya di rumah-rumah di Indonesia kan menggunakan seng ya. Nah, itu seng-seng bisa cepat rusak. Kenapa ya? Karena sengnya itu cepat mengalami korosi akibat adanya hujan asam. Nah, bagaimana terjadinya hujan asam ini secara singkat ya? Yang pertama, gas SO2 yang dihasilkan dari hasil pembakaran pabrik dan juga kendaraan bermotor yang terbang ke udara bereaksi dengan uap air di udara menghasilkan H2SO3. Kemudian asam sulfit atau asam sulfit ya. Kemudian SO3 yang juga dihasilkan dari hasil pembakaran di pabrik ataupun kendaraan bermotor yang juga terbang ke udara dan berikatan dengan uap air di udara menghasilkan H2SO4. Kemudian yang ketiga ada NO2. Gas NO2 ini juga gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, terbang dia di udara berikatan dengan H2O atau uap air menghasilkan asam HNO2 dan juga HNO3. Jadi H2SO3, H2SO4, HNO2 dan juga HNO3 ini merupakan asam-asam yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, dampak hujan asam ini menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia, menyebabkan korosi, menyebabkan kekeringan, merusak ekosistem dan banyak dampak yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana terjadi efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini adalah meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer bumi sehingga membuat semakin banyak gelombang yang dipantulkan dari permukaan bumi yang diserap oleh atmosfer. Dampaknya apa saja? Suhu di permukaan jadi meningkat, permukaan bumi, naiknya permukaan air laut, rusak ekosistem, gunung es jadi mencair, makhluk hidup akan punah dan terjadi bencana. Kebocoran tanker minyak di laut. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran air laut ya, sehingga biota laut akan menjadi musnah. Kesehatan masyarakat terganggu. Ini efek dari pembakaran bahan bakar ini ya, menjadi sesak napas, tingginya kadar timbal dalam darah, menjadi penyakit paru-paru. Dan itulah beberapa penyakit dampak-dampak yang dirasakan dari pembakaran minyak bumi. Ya, itu saja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti semua dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ketikkan di dalam kolom komentar. Saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.